Sore itu, langit Jakarta tampak cerah meskipun awan putih berarak perlahan. Iqbal, seorang pria berusia 35 tahun, melangkah masuk ke dalam kafe kecil yang terletak di sudut jalan. Suara mesin kopi yang berdengung dan aroma kopi yang baru diseduh menyambutnya. Ia memilih tempat duduk di sudut, jauh dari keramaian, berharap bisa menenangkan pikirannya setelah perceraian yang menyakitkan. Iqbal memesan secangkir kopi hitam dan mengeluarkan laptopnya. Namun, pikirannya tidak bisa fokus pada pekerjaan. Ia teringat akan perpisahan yang baru saja dilaluinya. Bagaimana semua impian dan harapan yang dibangun bersama mantan istrinya hancur dalam sekejap. Ia merasa kesepian, terjebak dalam rutinitas yang monoton dan kehilangan arah. Sambil menunggu kopinya, Iqbal melirik ke sekeliling kafe. Di sudut lain, ia melihat seorang wanita yang tampak merenung. Wanita itu, Tasya, berusia sekitar 28 tahun, mengenakan gaun sederhana yang menonjolkan kecantikan alami wajahnya. Ia tampak jauh di dalam pikirannya, menatap kosong ke cangkir kopi di depannya. Iqbal merasa ada sesuatu yang menarik tentang wanita itu, sesuatu yang membuatnya ingin tahu lebih banyak. Setelah beberapa saat, Iqbal memberanikan diri untuk mendekati Tasya. "Maaf, apakah tempat ini kosong?" tanyanya, menunjuk kursi di depan Tasya. Wanita itu tersenyum, mengangguk, dan Iqbal duduk di hadapannya. "Nama saya Iqbal." Ia memperkenalkan diri, berharap bisa memulai percakapan yang menyenangkan. "Tasya," jawabnya dengan lembut. Suaranya menenangkan, dan Iqbal merasa seolah ada ikatan yang tak terucapkan di antara mereka. Mereka mulai berbincang-bincang, membahas hal-hal sepele seperti cuaca dan kopi favorit. Namun, seiring berjalannya waktu, percakapan mereka semakin dalam. Tasya menceritakan tentang kehidupannya sebagai seorang janda dengan 2 anak. Ia berbicara tentang tantangan yang dihadapinya, bagaimana ia berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya meskipun harus menghadapi kesedihan dan kehilangan. Iqbal mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia merasakan empati yang mendalam terhadap Tasya. "Saya tidak bisa membayangkan betapa sulitnya itu," katanya. "Saya baru saja bercerai, dan rasanya sangat menyakitkan." Tasya menatapnya dengan penuh pengertian. "Kehilangan memang sulit, tapi kita harus tetap kuat untuk anak-anak kita," ujarnya, matanya berbinar saat menyebut anak-anaknya. Iqbal bisa merasakan cinta dan dedikasi yang tulus dalam suaranya. Percakapan mereka berlanjut, dan Iqbal merasa semakin nyaman. Ia terpesona oleh cara Tasya berbicara. Bagaimana ia bisa mengubah kesedihan menjadi kekuatan. Mereka berbagi tawa, dan Iqbal merasa seolah beban di hatinya sedikit terangkat. Dalam momen itu, ia menyadari bahwa ia tidak hanya tertarik pada kecantikan fisik Tasya, tetapi juga pada kepribadiannya yang kuat dan penuh semangat. Setelah beberapa jam, mereka berdua menyadari bahwa waktu telah berlalu begitu cepat. Iqbal merasa enggan untuk mengakhiri pertemuan ini. "Bagaimana jika kita bertemu lagi?" tanyanya, berharap Tasya merasakan hal yang sama. Tasya tersenyum, dan Iqbal merasa jantungnya berdebar. "Tentu, saya akan senang sekali," jawabnya. Mereka bertukar nomor telepon, dan Iqbal merasa seolah ada harapan baru yang muncul dalam hidupnya. Setelah pertemuan itu, Iqbal tidak bisa berhenti memikirkan Tasya. Ia merasa ada sesuatu yang istimewa dalam diri wanita itu, sesuatu yang membuatnya ingin mengenalnya lebih dalam. Setiap kali ia melihat pesan dari Tasya, hatinya berdebar. Mereka mulai saling mengirim pesan, berbagi cerita tentang kehidupan sehari-hari, dan saling mendukung satu sama lain. Beberapa hari kemudian, Iqbal mengajak Tasya untuk berjalan-jalan di taman kota. Ia ingin mengenal lebih jauh tentang kehidupan Tasya dan anak-anaknya. Saat mereka berjalan di antara pepohonan yang rindang, Iqbal merasa seolah dunia di sekelilingnya menghilang. Hanya ada mereka berdua, berbagi tawa dan cerita. Tasya menceritakan tentang anak-anaknya, bagaimana mereka selalu membuatnya tersenyum meskipun di tengah kesulitan. "Mereka adalah alasan saya bangkit setiap hari," ujarnya dengan penuh cinta. Iqbal bisa merasakan betapa besar kasih sayang Tasya kepada anak-anaknya. "Dan kamu juga berhak bahagia, Tasya," Iqbal berkata, menatapnya dengan serius. "Kamu sudah melalui banyak hal. Jangan ragu untuk mencari kebahagiaan untuk dirimu sendiri." Tasya terdiam sejenak, seolah merenungkan kata-kata Iqbal. "Saya hanya ingin yang terbaik untuk mereka. Kadang saya merasa tidak pantas untuk bahagia," jawabnya pelan.
Iqbal meraih tangan Tasya, memberikan dukungan yang ia harapkan bisa menguatkannya. Kamu pantas untuk bahagia. Kita semua pantas untuk bahagia, meskipun hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Iqbal merasakan ketegangan yang tak terucapkan. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan di antara mereka. Namun, Iqbal tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Tasya memiliki anak-anak yang harus diutamakan, dan ia sendiri masih berjuang untuk pulih dari perceraiannya. Saat matahari mulai terbenam, Iqbal dan Tasya duduk di bangku taman, menikmati keindahan senja. Iqbal merasa damai, seolah semua masalah di dunia ini tidak ada artinya ketika ia bersama Tasya. Mereka berbagi cerita, tawa, dan harapan, menciptakan ikatan yang semakin kuat. Ketika mereka berpisah malam itu, Iqbal merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tidak hanya menemukan teman baru, tetapi juga seseorang yang bisa membuatnya merasa hidup kembali. Dalam hati, ia berharap pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih indah. Dengan perasaan campur aduk, Iqbal pulang ke rumah, memikirkan Tasya dan anak-anaknya. Ia tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan ia ingin menjadi bagian dari kehidupan Tasya. Meskipun ada banyak tantangan di depan, Iqbal merasa optimis. Ia ingin menjelajahi perasaan ini lebih dalam, dan mungkin, hanya mungkin, menemukan cinta yang telah hilang dalam hidupnya. Hari-hari berlalu setelah pertemuan pertama mereka di kafe, dan Iqbal dan Tasya semakin sering berkomunikasi. Setiap pesan yang mereka tukar membawa kehangatan dan harapan baru dalam hidup Iqbal. Ia merasa seolah menemukan kembali bagian dari dirinya yang hilang setelah perceraian. Tasya, dengan segala kesederhanaan dan ketulusan hatinya, telah menjadi cahaya dalam kegelapan yang menyelimutinya. Suatu sore, Iqbal mengajak Tasya untuk berjalan-jalan di taman kota. Ia ingin mengenal lebih jauh tentang kehidupan Tasya dan anak-anaknya. Taman itu dipenuhi dengan suara tawa anak-anak yang bermain, aroma bunga yang bermekaran, dan sinar matahari yang hangat. Iqbal merasa senang melihat Tasya tersenyum. Wajahnya bersinar saat ia melihat anak-anak bermain. Mereka sangat ceria, kata Iqbal, mengamati dua anak Tasya yang sedang berlari-lari. Kamu pasti bangga menjadi ibu mereka. Tasya mengangguk, matanya berbinar. Mereka adalah segalanya bagi saya. Setiap hari adalah tantangan, tetapi melihat mereka bahagia membuat semua usaha saya terasa berharga. Iqbal merasakan kehangatan dalam kata-kata Tasya. Ia bisa melihat betapa besar cinta yang dimiliki Tasya untuk anak-anaknya. Kamu melakukan pekerjaan yang luar biasa, Tasya. Mereka beruntung memiliki ibu sepertimu. Tasya tersenyum, tetapi ada keraguan di matanya. Kadang saya merasa tidak cukup baik. Ada banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya khawatir tidak bisa memberikan yang terbaik untuk mereka. Iqbal meraih tangan Tasya, memberikan dukungan yang ia harapkan bisa menguatkannya. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Tidak ada yang sempurna, dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kamu mencintai mereka dan berusaha sekuat tenaga. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi cerita tentang masa lalu, harapan, dan impian. Iqbal menceritakan tentang kehidupannya sebelum perceraian, bagaimana ia pernah merasa bahagia dan penuh harapan. Tasya mendengarkan dengan penuh perhatian, dan Iqbal merasa nyaman berbagi kisahnya. Saat mereka duduk di bangku taman, Iqbal melihat Tasya menatap anak-anaknya dengan penuh cinta. Apa yang kamu impikan untuk masa depan mereka? Tanyanya. Tasya berpikir sejenak sebelum menjawab. Saya ingin mereka tumbuh menjadi orang yang baik, yang bisa mengejar impian mereka. Saya ingin mereka tahu bahwa mereka dicintai dan didukung, tidak peduli apapun yang terjadi. Iqbal terpesona oleh ketulusan Tasya. Kamu adalah ibu yang hebat, Tasya. Mereka pasti akan menghargai semua yang kamu lakukan untuk mereka. Malam mulai menjelang, dan suasana di taman semakin tenang. Iqbal merasa ada ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka. Ia ingin mengungkapkan perasaannya yang semakin dalam terhadap Tasya, tetapi ia juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Tasya memiliki anak-anak yang harus diutamakan, dan ia sendiri masih berjuang untuk pulih dari perceraiannya. Ketika mereka berpisah malam itu, Iqbal merasa hatinya berdebar. Ia tidak hanya menemukan teman baru, tetapi juga seseorang yang bisa membuatnya merasa hidup kembali. Dalam hati, ia berharap pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih indah.
Beberapa hari kemudian, Iqbal menerima pesan dari Tasya yang mengundangnya untuk datang ke rumahnya. "Anak-anak saya akan merayakan ulang tahun, dan saya ingin kamu hadir," tulisnya. Iqbal merasa senang dan bersemangat. Ini adalah kesempatan baginya untuk lebih dekat dengan Tasya dan anak-anaknya. Hari ulang tahun tiba, dan Iqbal datang ke rumah Tasya dengan membawa kado untuk anak-anak. Ia disambut dengan hangat oleh Tasya dan anak-anaknya, yang tampak ceria dengan balon dan dekorasi warna-warni. Suasana penuh kebahagiaan dan tawa. "Selamat ulang tahun," Iqbal mengucapkan sambil memberikan kado kepada anak-anak. Mereka berlari-lari dengan gembira, membuka kado dan berteriak kegirangan. Iqbal merasa bahagia melihat senyum di wajah mereka. Tasya mengajak Iqbal membantu menyiapkan makanan dan minuman untuk para tamu. Mereka bekerja sama di dapur, berbagi tawa dan cerita. Iqbal merasa semakin dekat dengan Tasya, dan ia bisa merasakan chemistry yang kuat di antara mereka. Setelah semua tamu datang, perayaan dimulai. Anak-anak bernyanyi, meniup lilin, dan menikmati kue ulang tahun. Iqbal merasa terharu melihat kebahagiaan di wajah anak-anak dan Tasya. Ia menyadari betapa berartinya momen ini, bukan hanya untuk anak-anak, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Saat acara berlangsung, Iqbal dan Tasya saling bertukar pandang, dan dalam momen itu, Iqbal merasakan ketegangan yang semakin kuat. Ia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah saat yang spesial untuk anak-anak. Setelah anak-anak tidur, Tasya dan Iqbal duduk di teras, menikmati malam yang tenang. Suara jangkrik dan angin malam menciptakan suasana yang damai. Iqbal merasa nyaman berada di samping Tasya, dan ia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk berbicara. "Tasya," ia mulai, suaranya lembut. "Saya ingin berbicara tentang sesuatu yang penting." Tasya menatapnya, matanya penuh perhatian. "Apa itu, Iqbal?" Iqbal menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. "Saya merasa ada sesuatu yang lebih antara kita. Saya tidak hanya melihatmu sebagai teman, tetapi juga sebagai seseorang yang sangat berarti dalam hidup saya." Tasya terdiam sejenak, seolah merenungkan kata-kata Iqbal. "Saya juga merasakan hal yang sama," tetapi ia berhenti, tampak ragu. Iqbal merasakan ketegangan di udara. "Tasya, saya tahu kita berdua memiliki masa lalu yang sulit. Tetapi saya ingin kita bisa saling mendukung dan menjelajahi perasaan ini bersama-sama." Tasya menunduk, seolah berjuang dengan pikirannya. "Saya khawatir tentang anak-anak. Mereka sudah melalui banyak hal, dan saya tidak ingin menambah beban mereka." Iqbal mengangguk, memahami kekhawatiran Tasya. "Saya mengerti. Tetapi kita tidak perlu terburu-buru. Kita bisa melakukannya perlahan-lahan, sambil tetap menjaga anak-anak." Tasya mengangkat wajahnya, matanya bersinar. "Kamu benar. Saya hanya perlu waktu untuk memikirkan semuanya." Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Iqbal merasakan harapan baru. Ia tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, tetapi ia siap untuk menghadapi tantangan itu. Ia ingin menjadi bagian dari kehidupan Tasya dan anak-anaknya, dan ia percaya bahwa cinta bisa tumbuh di antara mereka. Malam itu, mereka berbagi cerita dan tawa, menciptakan kenangan yang akan selalu diingat. Iqbal merasa damai, seolah semua masalah di dunia ini tidak ada artinya ketika ia bersama Tasya. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang indah, dan ia tidak sabar untuk menjelajahi perasaan ini lebih dalam. Malam itu, setelah perayaan ulang tahun yang penuh kebahagiaan, Iqbal pulang dengan perasaan campur aduk. Ia merasa senang bisa menghabiskan waktu bersama Tasya dan anak-anaknya, tetapi juga khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Percakapan mereka di teras masih terbayang jelas di benaknya. Ia tahu bahwa mereka berada di persimpangan jalan, dan keputusan yang mereka buat akan memengaruhi hidup mereka ke depan. Beberapa hari setelah perayaan, Iqbal dan Tasya terus berkomunikasi. Mereka saling mengirim pesan, berbagi cerita tentang kehidupan sehari-hari, dan saling mendukung. Namun, Iqbal merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ia ingin melangkah lebih jauh dalam hubungan mereka, tetapi ia juga menghormati kekhawatiran Tasya tentang anak-anaknya. Suatu sore, Iqbal mengajak Tasya untuk bertemu di taman tempat mereka pertama kali berjalan-jalan. Ia merasa tempat itu memiliki kenangan indah dan ingin mengulang momen-momen tersebut. Ketika Tasya tiba,
Ia terlihat cantik dalam gaun sederhana yang menonjolkan kecantikannya. Iqbal merasa hatinya berdebar melihatnya. "Mau kemana kita hari ini?" tanya Tasya. Senyumnya membuat Iqbal merasa lebih tenang. "Bagaimana kalau kita berjalan-jalan di sekitar taman dan berbicara?" Iqbal menjawab, berusaha terdengar santai meskipun hatinya berdebar. Mereka mulai berjalan, dan suasana di taman terasa hangat. Iqbal merasakan kehadiran Tasya di sampingnya, dan ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk membahas perasaan mereka lebih dalam. Setelah beberapa saat, mereka berhenti di sebuah bangku dan duduk. "Tasya," Iqbal memulai, "saya ingin kita berbicara tentang apa yang terjadi antara kita. Saya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan." Tasya menatapnya, matanya penuh perhatian. "Saya juga merasakannya, Iqbal. Tetapi saya khawatir tentang anak-anak. Mereka sudah melalui banyak hal, dan saya tidak ingin mereka merasa bingung atau terluka." Iqbal mengangguk, memahami kekhawatiran Tasya. "Saya mengerti. Kita tidak perlu terburu-buru. Kita bisa melakukannya perlahan-lahan, sambil tetap menjaga anak-anak." Tasya menghela napas, seolah berjuang dengan pikirannya. "Saya ingin bahagia, Iqbal. Tetapi saya juga tidak ingin mengorbankan kebahagiaan anak-anak saya." "Dan itu adalah hal yang sangat penting," Iqbal menjawab. "Saya ingin kamu tahu bahwa saya menghormati keputusanmu. Saya tidak ingin menjadi beban, tetapi saya juga ingin menjadi bagian dari hidupmu dan anak-anakmu." Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Iqbal merasakan harapan baru. Ia tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, tetapi ia siap untuk menghadapi tantangan itu. Ia ingin menjadi bagian dari kehidupan Tasya dan anak-anaknya, dan ia percaya bahwa cinta bisa tumbuh di antara mereka. Setelah beberapa saat hening, Tasya berbicara lagi. "Saya ingin mencoba, Iqbal. Saya ingin melihat kemana perasaan ini membawa kita. Tetapi kita harus melakukannya dengan hati-hati." Iqbal merasa lega mendengar kata-kata Tasya. "Saya setuju. Kita bisa mulai dengan mengenalkan satu sama lain kepada anak-anak. Saya ingin mereka tahu siapa saya dan bahwa saya peduli pada mereka." Tasya tersenyum, dan Iqbal merasa hatinya berdebar. "Baiklah, kita bisa melakukannya. Tapi kita harus melakukannya dengan cara yang tepat." Mereka melanjutkan percakapan, berbagi harapan dan impian untuk masa depan. Iqbal merasa semakin dekat dengan Tasya, dan ia tahu bahwa mereka sedang membangun sesuatu yang indah. Saat matahari mulai terbenam, mereka berdua merasakan kehangatan di antara mereka, sebuah ikatan yang semakin kuat. Beberapa hari kemudian, Iqbal diundang ke rumah Tasya untuk makan malam. Ia merasa bersemangat dan sedikit gugup. Ini adalah kesempatan baginya untuk lebih dekat dengan anak-anak Tasya dan menunjukkan bahwa ia adalah orang yang bisa mereka percayai. Ketika Iqbal tiba, Tasya menyambutnya dengan senyuman hangat. "Selamat datang, Iqbal. Anak-anak sudah menunggu." Iqbal merasa senang melihat anak-anak berlarian ke arahnya. "Halo, teman-teman. Apa kabar?" Ia berusaha terdengar ceria, dan anak-anak menjawab dengan tawa dan senyuman. Makan malam berlangsung dengan penuh keceriaan. Iqbal membantu Tasya menyiapkan makanan, dan mereka berbagi tawa saat anak-anak bercerita tentang kegiatan mereka di sekolah. Iqbal merasa terharu melihat betapa bahagianya anak-anak, dan ia tahu bahwa ia ingin menjadi bagian dari kebahagiaan itu. Setelah makan malam, mereka duduk di ruang tamu, dan Tasya mengajak anak-anak untuk bermain permainan papan. Iqbal bergabung, dan suasana menjadi semakin hangat. Ia merasa nyaman berada di sekitar Tasya dan anak-anak, dan ia bisa merasakan cinta yang tumbuh di antara mereka. Saat permainan berlangsung, Iqbal melihat Tasya tersenyum, dan hatinya berdebar. Ia tahu bahwa ini adalah momen penting, dan ia ingin menunjukkan kepada Tasya dan anak-anak bahwa ia bisa diandalkan. Setelah permainan selesai, anak-anak mulai mengantuk dan meminta izin untuk tidur. Tasya mengantar anak-anak ke kamar mereka, dan Iqbal menunggu di ruang tamu. Ketika Tasya kembali, ia terlihat lelah tetapi bahagia. "Mereka sangat senang malam ini," katanya, duduk di samping Iqbal. "Iya, mereka luar biasa. Saya senang bisa menghabiskan waktu bersama mereka," Iqbal menjawab, merasakan kedekatan yang semakin kuat dengan Tasya. Mereka berbicara tentang anak-anak dan harapan untuk masa depan.
Iqbal merasa semakin yakin bahwa ia ingin menjadi bagian dari hidup Tasya dan anak-anaknya. Tasya, saya ingin kita bisa terus bersama. Saya ingin mendukungmu dan anak-anak dalam setiap langkah. Tasya menatapnya, matanya bersinar. Saya juga ingin itu, Iqbal. Saya ingin kita bisa membangun sesuatu yang indah bersama. Malam itu, mereka berbagi cerita dan tawa, menciptakan kenangan yang akan selalu diingat. Iqbal merasa damai, seolah semua masalah di dunia ini tidak ada artinya ketika ia bersama Tasya. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang indah, dan ia tidak sabar untuk menjelajahi perasaan ini lebih dalam. Seiring waktu berlalu, hubungan mereka semakin kuat. Iqbal dan Tasya mulai saling mengenal lebih dalam, berbagi impian dan harapan untuk masa depan. Mereka menghadapi tantangan bersama, saling mendukung dalam setiap langkah. Iqbal merasa bahwa ia telah menemukan rumah di hati Tasya, dan ia bertekad untuk menjaga cinta ini dengan sepenuh hati. Akhirnya, Iqbal dan Tasya memutuskan untuk membawa hubungan mereka ke tingkat yang lebih serius. Mereka berbicara dengan anak-anak tentang hubungan mereka, menjelaskan bahwa Iqbal adalah teman yang peduli dan ingin menjadi bagian dari keluarga mereka. Anak-anak menerima Iqbal dengan hangat, dan Iqbal merasa bahagia melihat senyum di wajah mereka. Dengan penuh harapan, Iqbal dan Tasya melangkah ke masa depan bersama. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan selalu mudah, tetapi mereka siap untuk menghadapi segala tantangan yang datang. Cinta yang tumbuh di antara mereka adalah kekuatan yang akan membawa mereka melewati segala rintangan. Dalam pelukan satu sama lain, Iqbal dan Tasya merasakan kehangatan dan cinta yang tulus. Mereka tahu bahwa mereka telah menemukan satu sama lain di tengah kesedihan dan tantangan hidup. Dan dengan itu, mereka siap untuk menjelajahi masa depan yang penuh harapan dan kebahagiaan bersama.